Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis saah. Baik, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saat ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan haid dari kitab Thaharah. Ya, dalam pembahasan haid dari kitab Thaharah, kita masuk dalam pembahasan hal-hal yang tidak dibolehkan bagi wanita haid. Hal-hal yang tidak dibolehkan atau tidak boleh dilakukan bagi wanita haid. Kita lihat hadis ke-7 dari bab ini, atau hadis ke-144 dari kitab Bulughul Maram. Ya, dan sekaligus dengan hadis ke-8, ya, yaitu yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan, anal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yuakiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahu Muslim. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya orang Yahudi itu dahulu ketika istri mereka itu mengalami haid, mereka tidak makan bersama dengan istri mereka tersebut. Ya, jika istri orang Yahudi itu mengalami haid, yang ngajak makan saja itu tidak. Jadi tidak makan bersama istri mereka. Namun yang terjadi di masa Islam, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan intim. Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan intim. Hadis yang pertama ini dari Anas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwasanya, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pernah memerintahkan kepadaku, kemudian aku ketika itu memakai kain, yang memakai sarung. Maksudnya Nabi SAW itu memerintahkan kepadaku, ya, beliau itu ingin mencumbuku, ya, ingin mencumbu Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu, ya, Nabi SAW itu merintahkanku untuk memakai kain, maka fa'attaziru, aku ketika itu memakai kain saat itu, yaitu memakai kain di bagian bawah. Karena di sini maksudnya di sini adalah memakai kain izar. Itu apa? Itu kain yang dikenakan di bagian bawah. Karena kalau istilah orang Arab, kain yang mereka gunakan itu ada dua, sebagaimana orang yang sedang melaksanakan ihram. Ya, sebagaimana orang yang berumrah atau berhaji. Mereka memakai kain bagian atas disebut rida, dan memakai kain bagian bawah disebut izar. Ya, kain bagian atas itu disebut rida. Ya, dan kain bagian bawah kayak kita pakai sarung itu disebut izar. Nah, di sini Nabi SAW itu ingin mencumbu Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, lalu ketika itu Aisyah memakai sarung kayak kita memakai sarung. Artinya apa? Nabi SAW cuma mencumbu di atas sarung saja, di bagian atas sarung ke atas. Nah, fayubashiruni, kemudian Rasulullah SAW itu mencumbuku, ya, wa ana haidun, dan aku sedang dalam keadaan haid, datang bulan. Hadis ini kata Ibnu Hajar muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dua hadis ini menunjukkan beberapa hal. Ya, dua-dua hadis tersebut itu sahih. Yang pertama,
hadis dari Anas tadi menunjukkan haramnya berhubungan intim dengan wanita haid. Haramnya berhubungan intim dengan wanita haid. Jadi tidak boleh sama sekali. Karena Nabi SAW tadi mengatakan apa? Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Dan yang dimaksudkan nikah di sini adalah apa? Hubungan intim. Dan para jamaah sini perlu ketahui, nikah itu ada dua makna. Yang pertama itu akad, yaitu akad nikah. Berarti ada ijab, qabul. Yang kedua makna nikah itu adalah hubungan intim, berjima, bersetubuh. Itu juga disebut nikah. Dan yang dimasukkan dalam hadis ini yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Makna nikah itu adalah hubungan intim. Jadi makna hadis di sini, nikah itu artinya hubungan intim. Nah, kalau dipahami demikian maka apa? Berarti menunjukkan ya haramnya menyetubuhi wanita haid. Ya, haramnya menyetubuhi wanita yang sedang dalam keadaan haid atau datang bulan. Bahkan di sini termasuk ijma, kesepakatan para ulama. Menyetubuhi wanita haid itu termasuk kesepakatan para ulama haram. Menyetubuhi wanita haid saat itu. Dan yang melakukannya terjerumus dalam dosa besar. Dan yang melakukannya terjerumus dalam dosa besar. Segala yang disebutkan dalam hadis, man ata haidhan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang menyetubuhi wanita ketika ia dalam keadaan haid, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Jika dikatakan demikian, para ulama simpulkan menyetubuhi wanita haid termasuk dosa besar. Dosa yang bahaya berarti. Jadi menunjukkan juga bahwa bersenang-senang dengan istri itu ada batas waktunya. Ya, ketika haid tidak boleh atau tadi diharamkan disetubuhi. Nah, kemudian faedah berikutnya lagi, hadis yang kedua tadi dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu tadi ketika Nabi SAW ingin mencumbu, iya kan, mencumbu Aisyah. Saat Aisyah itu mengalami haid, maka Nabi SAW perintahkan Aisyah supaya menggunakan sarung, supaya mengenakan sarung. Maka di situ menunjukkan bahwasanya masih bolehnya mencumbu istri yang sedang haid. Masih bolehnya mencumbu istri yang sedang haid. Yang penting tidak melakukan jima. Yang penting tidak melakukan jima. Dan mencumbu wanita haid itu para ulama bagi menjadi dua. Mencumbu wanita haid
para ulama bagi menjadi dua. Yang pertama, mencumbu selain tempat antara pusar dan lutut. Dan mencumbu di sini bisa berarti mencium ataupun menyentuhnya, menyentuh wanita tersebut. Maka yang pertama di sini boleh berdasarkan dalil dan ijma' kesepakatan ulama. Ya, ini dibolehkan berdasarkan dalil tadi dari Aisyah dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan nanti ada satu hadis lagi nanti akan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam masalah ini. Kemudian bentuk yang kedua mencumbu istri, yaitu mencumbu antara pusar dan lutut, tetapi selain kemaluan dan dubur. Tetapi selain kemaluan dan dubur. Maka seperti itu masih boleh. Tetapi sebaiknya dijauhi. Karena nanti bisa merembet nanti sampai menyetubuhi istri. Makanya para ulama katakan sebaiknya dijauhi. Alasan bolehnya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tazilun nisaa fil mahiyat." Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Fa'tazilun nisa", jauhilah para wanita fil mahid. Mahid di sini artinya di antara tafsirannya adalah jauhilah para wanita di tempat keluarnya darah haid. Tempat keluarnya darah haid itu di mana? Di kemaluan. Dan dubur juga dikiaskan di sini karena tempat yang tidak boleh juga disetubui. Maka berarti saat wanita haid, ya, berarti kalau dia menyetubui selain kemaluan dan dubur itu masih dibolehkan. Namun asalnya tadi sebagaimana yang Nabi SAW contohkan, ya, beliau memerintahkan Aisyah untuk menggunakan sarung, untuk mengenakan sarung supaya menutupi antara pusar dan lututnya, dan Nabi SAW mencumbu di selain kedua tempat tersebut, Nah, itu yang lebih aman. Dan ini termasuk ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang terakhir, masih dibolehkan makan, tidur, bergaul bersama wanita haid. Yang tidak dibolehkan hanya apa? Jima atau hubungan intim. Yang tidak dibolehkan adalah hanya jima atau hubungan intim. Jadi tadi di sini Islam berarti menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, Islam itu menyelisih orang Yahudi. Yahudi makan bersama saja nggak boleh.
istrinya sedang haid, makan bareng dengan istrinya saya tidak boleh. Itu ajarannya Yahudi. Namun alhamdulillah Islam itu datang rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam masih membolehkan hal yang seperti itu. Sebelumnya dijauhi. Dan ini juga menunjukkan kemudahan dalam agama ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Nah, seandainya ada yang menyetubuhi istrinya di saat istrinya itu haid, apakah ada tebusan? Apakah ada kafarah? Nah, ini diangkat lagi oleh Ibnu Hajar dalam hadis berikutnya. Kita lihat hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun, itu bagi laki-laki yang menyetubuhi istrinya ketika istrinya sedang haid. Maka di sini dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas ini, Nabi SAW itu bersabda, yatasaddaqu bidinar aunis bidinar. Hendaklah laki-laki tersebut bersedekah dengan 1 dinar. Bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Ya, di sini diperintahkan apa? Bersedekah dengan 1 dinar atau separuh atau setengah dinar. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Rawahu khamsah berarti diriwayatkan oleh siapa saja? 4 penulis kitab Sunan: Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ditambahkan dengan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lalu dikatakan wasahhahul Hakim wa Ibnul Qattan. Imam Hakim dan Ibnul Qattan usaikannya, wa rajjaha ghairuhuma waqfahu. Ulama lainnya merojihkan atau menguatkan pendapat bahwasanya hadis ini mauquf. Bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf artinya apa? Cuma perkataan sahabat. Mauquf artinya apa? Cuma perkataan sahabat. Jadi diingat baik-baik, kalau ada istilah mauquf itu artinya cuma perkataan sahabat. Nah, kita lihat hadis ini berarti apa? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mensahihkan ini sampai Nabi, ada yang mengatakan ini cuma perkataan sahabat. Jadi berpendapat apakah ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah cuma perkataan sahabat. Jadi sahabatnya sini siapa? Sahabatnya sini siapa? Ibnu Abbas. Berarti mereka berpendapat apakah ini sabda Nabi, sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah cuma perkataan Ibnu Abbas. Ya, mereka berpendapat. Hadis ini ya diantara ulama yang mendoifkannya. Berarti kalau doif tidak dipakai, ya kan? Kalau doif itu tidak dipakai. Yang mendoifkannya itu seperti Imam Syafi'i, Ibnu Munzir, Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi dan ulama lainnya. Yang tadi mensahihkannya tadi siapa? Imam Hakim, Ibnu Qattan, ada Ibnu Daqiq Al-Aid dan juga Ibnu Hajar. Juga mensahihkannya adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, dan juga Ahmad Syakir, begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Kesimpulannya wallahu alam hadis ini, ya, kalau kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan,
hadis ini yang lebih tepat adalah hadis yang sahih. Hadis ini yang lebih tepat adalah hadis yang sahih. Adapun perkataan hadis itu mauquf, perkataan Ibnu Abbas ini tidak menolak bahwasanya itu juga sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cuma menguatkan saja, ya cuma menguatkan hadis ini sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alasan yang lainnya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi itu tidak mungkin keluar dari logika Ibnu Abbas. Tidak mungkin Ibnu Abbas mensyariatkan, ya kalau menyetujui wanita haid maka nanti apa? Bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar, ya 1 dinar atau separuh dinar. Itu tidak mungkin dia pakai logika. Pasti ini adalah ada petunjuknya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesimpulannya ada faedah dari hadis ini. Yang pertama, bagi yang menyetubui wanita haid, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Ya, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Kemudian pendapat faedah yang kedua, inilah pendapat yang lebih hati-hati supaya terselamatkan daripada yang diharamkan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati supaya terselamatkan dari yang diharamkan. Kalau kita lihat ya, dalam nisab zakat untuk emas itu disyariatkan dengan 20 dinar. Disyariatkan dengan 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 20 miskal. 20 miskal itu kalau menurut jumhur ulama setara dengan 85 gram emas murni. Berarti kalau 1 dinar berarti dibagi berapa? 85 dibagi 20. 85 bagi 20 berapa? Sekitar 4,25. 1 dinar, jadi tulis 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni 24 karat. Dan ini pilihan nggih? Pilihan. Mau bersedekah karena dipakai au kan? Atau mau bersedekah dengan 1 dinar boleh. Mau bersedekah dengan setengah dinar juga boleh. Jadi nanti dia bersedekah dengan 4,25 gram emas murni, atau dibagi 2, 4,25 tadi berarti apa? 2,125 gram emas murni. Tinggal dipilih mana yang sesuai dengan kemampuan. Bersedekah dengan lebih banyak itu lebih bagus. Ya, bersedekah dengan lebih banyak itu lebih bagus. Kalau dihitung-hitung ya, tadi 4,25 atau separuhnya tadi adalah 2,125 ya. Kalau 1 gram itu ya harga emas sekarang 500.000 minimalnya. Itu mungkin naik lagi. 2 gram berarti berapa? 1 juta. Berarti sekitar 1 juta ke atas. Ya, sekitar 1 juta ke atas ya. Itu harus risikonya seperti itu. Siapa suruh melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Ditambah lagi dia nanti bertobat tetap wajib ya, dan sedekah ini diperintahkan.
Nah, ditambah lagi faedah yang terakhir, kafaroh di sini dikenakan bagi siapa? Laki-laki ataukah perempuan? Maka di sini dilihat, ya, kafaroh itu asalnya wajib bagi laki-laki. Namun juga dikenakan bagi perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan sekaligus ya. Jika perempuan tersebut tahu akan haramnya dan dia nurut atas perintah suami, ridho, senang atas perintah suami. Nah, jadi dua-duanya berarti kalau suka sama suka berarti apa? Dua-duanya kena. Tapi kalau istri dipaksa berarti cuma suami yang kena. Kemudian hadis berikutnya lagi tentang wanita haid meninggalkan puasa dan sholat. Tentang wanita haid meninggalkan puasa dan sholat. Hadisnya An Abi Sa'id, yaitu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita haid ketika dia itu haid, bukankah wanita ketika dia itu haid dia tidak sholat dan juga tidak puasa? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim fi hadis, ya, disebutkan dalam hadis. Yaitu hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini mengandung faedah yang pertama, wanita haid harus meninggalkan sholat dalam masa haidnya, dan tidak sah jika ia kerjakan, dan tidak sah jika ia kerjakan. Karena apa? Syarat sah sholat itu harus suci. Wanita haid belum suci. Karena syarat sah sholat itu harus suci, sedangkan wanita haid itu belum suci. Nah, hal ini disepakati oleh para ulama, mujma' alaih. Kemudian faedah yang kedua, wanita haid juga meninggalkan puasa. Wanita haid juga meninggalkan puasa dan tidak sah jika dilakukan saat haid, dan tidak sah jika dilakukan saat haid. Kemudian faedah berikutnya lagi, wanita yang meninggalkan sholat karena haid, wanita yang meninggalkan sholat karena haid tidak perlu mengqadha sholatnya. Wanita yang meninggalkan sholat karena haid tidak perlu mengqadha sholatnya.
Sedangkan wanita yang meninggalkan puasa, karena haid harus mengqadha puasanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Mu'adzah al-Adawiyah, di mana dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma balul haidhi taqdi shauma wa la taqdi shalah?" Kenapa wanita ketika dia mengalami haid, dia itu mengqadha puasanya tetapi tidak mengqadha salatnya? Maka ketika itu pertanyaan seperti ini hanya muncul dari orang-orang Haruri. Orang-orang Haruri itu maksudnya orang-orang Khawarij dari tempat yang namanya Hawra. Itu di Irak, dekat dengan Kufah. Dan mereka itu adalah orang-orang Khawarij. Maka Aisyah itu katakan, "Haruriyatun anti, apakah engkau itu seorang Haruri dari negeri Haruri, yaitu seorang Khawarij?" Karena orang Khawarij itu mengatakan bahwasanya kalau sholat ditinggalkan juga harus diqadha 5 hari, 7 hari misalnya nggak sholat karena haid, semua sholatnya itu harus diqadha. Maka wanita tersebut ketika dengar seperti itu dari Aisyah, dia mengatakan, "Lastu biharuriyatin, aku bukanlah seorang Haruri, seorang Khawarij, walakinni as'al, aku cuma sekedar bertanya." Kemudian ketika itu Aisyah itu mengatakan, "Kana yusibuna zalika fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Nah, kami dahulu itu biasa mengalami haid di masa Nabi SAW. Kami cuma diperintahkan mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan mengqadha shalah. Maka ini jadi dalil tegas bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salatnya, tapi yang diqadha cuma puasanya saja. Kenapa cuma sholat yang tidak diqadha? Karena sholat itu diulang setiap waktu, bahkan 5 kali. Dan berat, kalau 7 hari tidak sholat, tinggal 7 kalikan 5, 35 sholat harus diqadha semuanya. Sedangkan untuk puasa tidak demikian. Dia tidak berulang seperti ini, tidak berulang setiap bulan, karena cuma ada di bulan Ramadan. Maka kalau sholat itu diqadha itu berat, kalau puasa diqadha itu ringan. Maka Islam di sini juga memperhatikan kemudahan bagi umatnya. Nah, ini hikmah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian hadis berikutnya lagi, hadis yang ke-11 dalam bab ini. Ini kita masih dalam kitab haid. Ini bukan kitab Thaharah lagi, tapi ini kitab haid. Nah, di sini disebutkan lagi hadis tentang larangan bagi wanita haid ketika dia berhaji atau umrah, dia tidak boleh tawaf keliling Ka'bah. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Lamma ji'na sarifa hittu." Yaitu ketika aku mendatangi Sarif. Yaitu Sarifah di sini maksudnya adalah Wadi Shimal Makkah. Yaitu suatu lembah yang ada di sebelah Mekah. Yaitu antara Makkah dan Wadil Jamum. Mekah dan lembah Jamum. Itu di sini katakan Shimal, Shimal Makkah. Maksudnya di sebelah utara Makkah. Nah, ketika dia sampai di tempat tersebut, artinya di sini kan ingin melaksanakan ihram. Jadi orang yang mau berhaji atau umroh, dia itu berihram terlebih dahulu.
Artinya dia ketika sudah berihram tidak boleh melakukan pelanggaran ihram, seperti tidak boleh memakai ya harum-haruman, wangi-wangian, tidak boleh juga memotong kuku, ya tidak boleh memotong rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuh, ya tidak boleh ini bagi laki-laki mengenakan pakaian yang berbentuk seperti yang dia kenakan setiap hari. Tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai celana atas sampai celana dalam pun itu tidak boleh. Tidak boleh pakai kaos oblong juga tidak boleh. Cuma pakai kain, rida dan izar seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika itu dia ketika sampai di Sarif, ini sudah mau dekat Mekah, dia mengalami haid. Maka Nabi SAW itu mengatakan kepada Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj." Lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kecuali melakukan tawaf keliling Ka'bah sampai engkau itu suci. Ya, jadi tidak boleh tawaf keliling Ka'bah kecuali sampai engkau itu suci. Muttafaqun alaihi hadis. Ya, hadis ini dikatakan riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini yang pertama menunjukkan yang faedah yang pertama, wanita yang berhaji, wanita yang berhaji itu boleh melakukan segala sesuatu, boleh melakukan segala amalan haji. Termasuk di sini juga umroh ya, termasuk juga umroh. Kecuali tawaf. Kecuali melakukan tawaf. Tawaf itu artinya apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan dimulai dari Hajar Aswad, ya. Dimulai dengan Hajar Aswad, berputar, kembali lagi ke Hajar Aswad lagi sampai 7 kali putaran. Ya tidak boleh ya di situ melakukan tawaf. Berarti yang masih dibolehkan, tulis berarti yang masih dibolehkan bagi orang yang berhaji adalah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah, jumrah Aqabah, jumrah Wusta, jumratul Ula. Kemudian mabit di Mina. Mabit itu artinya bermalam. Mabit di Mina. Kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Itu masih dibolehkan. Dan dalam masalah haji, ya, berarti tawaf yang tidak boleh itu adalah tawaf saat umroh, yang disebut dengan tawaf umroh, ya, dan juga tawaf ifadah. Sedangkan tawaf qudum ketika datang ke Mekah, ya, itu hukumnya sunnah. Begitu juga tawaf wada, Nabi SAW itu masih memberikan keringanan bagi wanita haid untuk tidak melakukannya. Kemudian faedah yang kedua, menurut mayoritas ulama, wanita haid haram melakukan tawaf, dan tawafnya saat itu tidak sah.
Kemudian faedah yang terakhir, jika wanita haid tidak mungkin lagi kembali melakukan tawaf. Itu tawaf apa tadi? Umrah dan ifadah. Melakukan tawaf umrah dan ifadah. Karena tadi kan dia tidak boleh melakukan tawaf kan? Berarti tadi misalnya wanita ketika sudah ihram dari miqat, dia ingin masuk untuk melakukan manasik, maka dia tinggalkan tawaf. Kalau dia rumahnya dekat, dia kembali nanti ke rumahnya dulu. Saat sudah suci nanti dia kembali melakukan tawaf lagi. Misalnya dia di Jazirah Arab, dia kembali lagi melakukan tawaf lagi. Tapi selama dia melakukan tawaf, maka dia masih dalam keadaan ihram, tidak boleh bersetubuh dengan suaminya, tidak boleh memakai wangi-wangian. Ketika sudah suci kembali, kemudian melakukan tawaf yang tadi dia belum lakukan. Nah sekarang masalahnya jika orangnya tidak mungkin lagi kembali. Ya, kita kalau berhaji saat ini butuh waktu antri berapa lama? 10 tahun. Ya. Dia ketika haji itu dalam keadaan haid wanita ini. Haidnya itu pas di akhir-akhir ingin melakukan tawaf ifadah. Tidak mungkin kita suruh dia kamu tinggal di sini, nanti kalau kamu suci baru kembali ke tanah air, nggak mungkin. Pasti suruh dia apa? Pulang juga saat itu juga. Kalau masanya pulangnya tetap pulang. Dan nggak mungkin nanti suruh dia nanti kalau kembali ke tanah air, kamu kan belum suci kan? Kamu pulang aja dulu nanti kembali lagi, nggak mungkin. Ngantri lagi 10 tahun. Dan sekarang yang kita bahas apa? Jika tidak mampu untuk kembali melakukan tawaf, jadi yang tadi di awal itu ralat dulu ya. Jika tidak mampu untuk kembali melakukan tawaf karena negerinya yang jauh, dan butuh waktu untuk kembali, maka wanita haid melakukan tawaf dalam keadaan dia itu haid. Dalam keadaan dia itu haid. Dan jadi gugur kewajibannya. Dan jadi gugur kewajibannya tadi, yaitu untuk tawaf. Jadi saya ulang, jika wanita haid tidak mampu untuk kembali, baik karena tempatnya yang jauh ataupun waktu yang lama untuk menunggu, maka saat itu dia melakukan tawaf dalam keadaan haid dan gugur kewajibannya. Karena Islam punya kaidah dalam agama ini, jika tidak mampu melakukan sesuatu, tidak mampu melakukan syarat sesuatu, maka syarat tersebut itu jadi gugur. Dan ibadah tersebut tetap dilakukan. Contoh, kita ketika di pesawat tidak ada air, tidak ada debu, karena lantai bersih, jok kursinya juga bersih, kacanya juga bersih, tidak ada debu sama sekali. Sepatunya juga bersih, tidak ada yang kotor sama sekali, untuk debu tidak ada. Tidak ada air, tidak ada debu untuk tayamum, maka gantinya apa? Tidak ada. Syarat tersebut tidak usah dilakukan, dia kerjakan sholat tanpa melakukan syarat bersuci. Maka demikian juga dengan wanita haid tadi, dia tidak mungkin kembali, ngantri 10 tahun lagi. Haji umur 50 tahun, balik lagi 10 tahun lagi 60. Gak mungkin. Gak mungkin. Maka saat itu dia melakukan tawaf meskipun dalam keadaan
belum suci dan gugur kewajibannya. Nah, dan ini jadi pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah tersebut. Nah, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sholat. Kita rampungkan ya sampai kita haid itu selesai. Ya, kalau kita haid selesai, baru nanti minggu depan insyaallah kita bahas tentang masalah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saa'ah. Amma ba'd. Baik ya para jamaah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tersisa 2 pembahasan hadis dari Kitabul Haid, ya, 2 pembahasan hadis dari Kitabul Haid, dan kita lihat hadis ke-12 dan 13 saat ini, atau hadis 149 dan 150. Ya, jadi sudah 150 hadis yang kita baca. Dan yang namanya setiap hadis yang dibaca itu pasti ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah 150 kali baca salawat. Ya, 150 kali baca salawat. Ini setiap pekan, bukan setahun sekali. Ini setiap apa? Pekan. Ini luar biasa. Ya, ini sudah lebih luar biasa daripada yang cuma salawat cuma ingatnya setahun sekali saja. Kita lihat 2 hadis terakhir tentang masalah ini, yaitu masih tentang larangan ya bagi wanita haid. Beliau sebutkan, Ibnu Hajar menyebutkan hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu, bahwasanya Mu'adz itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahilu li rajuli min imra'atihi wa hiya haidun?" Apa yang dibolehkan bagi laki-laki pada istrinya dan istrinya itu sedang dalam keadaan haid, lagi datang bulan. Ya, sedang dalam keadaan haid atau datang bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, "Ma fawqal izar." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, "Ma fawqal izar." Yang halal itu adalah yang di atas izar. Tadi izar itu apa? Diterjemahkan apa tadi izar? Sarung atau kain. Ya, izar itu kalau pakaian ihram, orang yang berhaji atau umroh itu kain yang bawah. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah pokoknya yang di atas sarung. Jadi tadi sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, saat itu Nabi SAW perintahkan dia kan menggunakan sarung, artinya menutupi antara pusar dan lututnya. Berarti yang di atas pusar tadi itu boleh dicumbui oleh suami pada wanita yang sedang haid. Antara itu tadi ini waspada, hati-hati. Yang lebih-lebih lagi terlarang tadi antara yaitu pada kemaluan dan dubur. Tapi tadi pada antara pusar dan lutut itu masih boleh selama bukan pada kemaluan dan dubur. Namun tadi sudah dijelaskan lebih baiknya adalah dihindari. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Abu Dawud mendhaifkannya. Jadi sanad hadis ini kata para ulama ada beberapa masalah, di antaranya itu sanadnya terputus, yang munqati' terputus, dan juga dalamnya itu ada Sa'ad bin Abdullah Al-Aqtash. Dia adalah perawi yang dhaif. Dan juga ada dalamnya ada perawi mudallis yang meriwayatkan dengan an-an. Jadi dikira-kira dia itu mengambil langsung dari orang di atasnya, padahal cuma menggunakan dari saja. Nah, intinya di sini hadis ini sengaja dibawakan oleh Ibnu Hajar bukan menunjukkan bahwasanya hal ini jadi masalah, ya, menggunakan atau mencumbunya itu cuma di atas sarung tadi itu jadi masalah. Tidak, beliau menyebutkan dhaifnya di sini, tapi ini sudah berada di bawah penjelasan hadis yang sahih tadi. Ya, hadis ini sudah berada di bawah penjelasan hadis yang sahih tadi, yaitu hadis dari Aisyah.
Kalau hadis ini dhaif, maknanya tetap benar. Cuma dari sisi sanad atau dari sisi periwayatan yang dhaif. Artinya kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya mencumbu atau bersenang-senang dengan wanita haid selama bukan pada tempat antara pusar dan lutut. Karena yang dimaksudkan sarung tadi, ya dimaksudkan mafauqal izar, itu antara pusar dan lutut. Namun tadi sebagaimana sudah dijelaskan, mencumbu wanita haid itu ada berapa macam tadi? 2. Yaitu jika selain pada tempat antara kemaluan selain pada tempat antara pusar dan lutut, yang artinya di atas itu, maka hal itu masih dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tadi, "Fa'tazilun nisaa fil nahid." Jauhilah para wanita itu di tempat keluar darah haidnya. Keluar darah haidnya itu adalah di kemaluannya. Kemudian antara yang kedua adalah masih di antara pusat dan lutut, tapi bukan pada kemaluan dan dubur. Itu masih dibolehkan. Namun ahsannya tadi apa? Tetap dijauhi. Dalilnya tadi yang sudah disebutkan tersebut, yaitu dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Jadi penjelasan hadis ini sama dengan hadis dari Aisyah tadi. Kemudian kita lihat hadis yang terakhir tentang masalah haid di sini, yaitu hadis dari Ummi Salamah. Ya, hadis ini membicarakan tentang berapa lama waktu nifas. Di awal pembahasan haid sudah disebutkan 3 darah pada wanita. Apa saja darahnya? 3 darah pada wanita, yaitu darah haid, terus darah nifas, terus darah istihadah. Darah haid kita sudah mengetahui bersama, itulah darah yang normal, bukan darah penyakit. Ya, warnanya itu hitam kemerah-merahan dan baunya tidak enak dan punya siklus tertentu pada wanita. Ya, wanitanya keluar pada waktu tertentu. Ini adalah darah normal, bukan penyakit. Kemudian darah yang kedua istihadah, yaitu bukan darah haid, bukan darah nifas, dan keluar dalam keadaan tidak normal, artinya penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga itu darah nifas yang kita bahas, yaitu darah, ya ini harus dicatat definisinya. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika melahirkan, yaitu saat bayi itu keluar atau setelah melahirkan, setelah bayi itu keluar dari kandungan. Jadi ingat baik-baik ya, darah nifas maksudnya apa? Darah yang keluar ketika bayi itu keluar, jadi saat bayi itu keluar, atau ketika sesudah bayi itu keluar ada darah, nah itu namanya darah nifas. Artinya apa? Bukan sebelum dari melahirkan. Jadi biasanya wanita ketika melahirkan itu ada buka 1, buka 2, ya. Ini belum masuk. Ini belum masuk darah nifas. Artinya dia masih tetap sholat. Nah, kecuali tadi ketika sudah keluar, saat keluar atau sesudah bayi tersebut keluar, maka itu disebut darah nifas. Nah, baik, kita lihat. Sekarang kita bahas berapa jangka waktunya, patokannya. Wanita itu mengalami nifas berapa lama harinya. Maka ini disebutkan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha,
bahwa ia mengatakan kana Ibnu Fasa taqawul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'in. Itu dari Ummu Salamah. Ia mengatakan para wanita itu mengalami nifas. Mereka itu menunggu. Taqaudu itu maksudnya menunggu, yaitu menunggu tidak sholat. Tadi juga sama dengan wanita haid ya, tidak puasa, tidak disetubuhi oleh suami. Yaitu ketika ini terjadi di masa Rasulullah SAW, mereka menunggu ba'da nifasiha, yaitu setelah nifas. Nifas di sini maksudnya adalah setelah melahirkan. Jadi nifas secara bahasa itu artinya melahirkan. Mereka menunggu setelah melahirkan itu selama 40 hari. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh yang 5 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Berarti yang 5 itu apa? Selain Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nasa'i nggak masuk. Beri tambah Imam Ahmad. Jadi cuma 4. Walafzul Abi Daud, dan lafaznya ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan walam ya'murhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i sholatin nifas. Ya, Nabi SAW itu tidak memerintahkan untuk mengqadha sholat yang wanita nifas itu tinggalkan. Jadi selama 40 hari tadi Nabi SAW tidak perintahkan untuk mengqadha sholat-sholatnya. 40 kali 5 berapa? 200 sholat. Ya, itu tidak disuruh diqadha. Wasahhaul Hakim, dan Imam Hakim ini menyesuaikan lafaz yang tadi ini. Kesimpulannya, hadis ini sahih atau tidak? Syekh Abdul Al-Fauzan itu mengatakan hadis ini tidak terlepas dari perawi yang dhaif. Jadi ada perawi yang bermasalah di dalamnya. Namun hadis yang ada itu saling, ya riwayatnya itu saling menguatkan satu dan yang lainnya. Namun penguatnya juga dhaif. Ya, sebagaimana ada penguat misalnya dari athar dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang kita lihat beberapa faedah di sini. Nah, kalau hadis ini dhaif, yang jelas ini tidak bisa dipakai. Ya, kalau hadis ini dhaif, jelas ini sama sekali tidak bisa dipakai. Di sini beliau sebutkan ada athar dari Ibnu Abbas. Yang lebih tepat dalam masalah ini, sebagaimana pendapat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin. Ya, silakan ditulis. Ini sekaligus kesimpulan dalam masalah ini. Lamanya waktu haid dan nifas, lamanya waktu haid dan nifas tidak dibatasi waktu minimal dan maksimalnya. Lama waktu haid dan nifas tidak dibatasi waktu minimal dan maksimalnya.
Dan kita kalau lihat perhatikan hadis ini, umumnya wanita mengalami nifas selama 40 hari atau kurang dari itu. Umumnya wanita, ini termasuk yang terjadi di masa Nabi SAW. Ya, umumnya wanita mengalami nifas selama 40 hari atau kurang dari itu. Dan jika kurang dari 40 hari, dan jika kurang dari 40 hari, artinya darah nifas berhenti kurang dari 40 hari, maka ketika darah nifas itu berhenti, maka kembali wanita tersebut mengerjakan sholat dan puasa. Namun saat darahnya belum berhenti di atas 40 hari, tetap dianggap darah nifas. Tetap dianggap darah nifas. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu beri batasan sampai 60 hari. Kalau mazhab Syafi'i ya, itu memberi batasan sampai 60 hari. Namun intinya di sini ya tidak dibatasi dengan batasan maksimal. Kemarin darah haid juga demikian ya. Darah haid juga tidak dibatasi kapan batasan maksimalnya, apakah 7 hari, tidak. Kemarin kita sudah bahas untuk darah haid ada 3 hal kita bisa bedakan dengan darah istihadah. Apa 3 hal tersebut? Membedakan istihadah dan darah haid bagaimana? Yang pertama lihat dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya 7 hari, maka 7 hari didapati haid tadi itu dianggap darah haid. Lebih dari 7 hari berarti dianggap darah istihadah, darah kotor. Lebih dari 7 hari berarti harus sholat, karena sudah punya kebiasaan. Kemudian yang kedua apa urutannya? Melihat pada warna darah. Darah haid itu apa? Hitam ya, hitam kemerahan, baunya tidak enak. Kemudian darah istihadah apa? Merah. Kalau dia tidak punya kebiasaan, ya ingat ya, ini saat tidak punya kebiasaan. Misalnya dia baru mendapati haid pertama kali, ya, baru dapat haid pertama kali, maka dia lihat dulu warnanya sini. Oh ini darah apa ini? Ini kalau hitam, maka ini dia hukumi darah haid. Belum punya kebiasaan. Atau orang ya wanita yang sudah hamil kemudian kembali haid lagi, kan berarti belum punya kebiasaan sebelumnya kan, dia nggak pakai kebiasaan yang dulu, pakai kebiasaan lagi yang baru. Karena kalau wanita itu sudah hamil ya, keadaan organ tubuhnya tadi itu sudah kembali lagi, ya sudah kembali lagi seperti dia itu perawan. Kemudian yang ketiga apa? Urutan yang ketiga, melihat dari kebiasaan wanita yang ada di sekitarnya, terutama kerabatnya. Urutannya seperti itu ya, darah haid. Artinya tadi kita katakan tidak punya batasan maksimal, tapi ini punya batasan jika sudah punya kebiasaan. Kalau nifas kan nggak punya kebiasaan. Darah nifas itu kan tidak punya kebiasaan, karena dia perlu dapati ketika itu. Maka di sini untuk darah nifas itu tidak dibatasi 40 hari, boleh lebih daripada itu. Ataupun riwayat ini para ulama tadi kesimpulannya berselisih tentang kesahihannya. Adapun itu sahih juga tidak menunjukkan batasan. Hadis tersebut cuma menunjukkan kebiasaan wanita nifas di masa Nabi SAW itu nifasnya selama 40 hari, bukan menunjukkan batasan. Nah, jadi demikianlah yang kita bahas ya sampai hadis ke-150 dari kitab Thaharah sampai kitabul haid, dan insyaallah nanti pada pertemuan berikut kita sampai pada kitab shalah. Dan pertanyaan?
Ada pertanyaan monggo? Ya. Iya. Yang selama ini saya masih belum tahu masalah gonimah yang berupa wanita. Gonimah berupa wanita. Kan pokoknya ada rata santunan itu ada yang harta benda, tidak termasuk wanita. Gonimah ada yang berupa harta, ada yang berupa wanita. Terus pertanyaannya? Ya, saya apakah kalau orang mendapat gonimah dan kalau yang berupa seorang wanita itu langsung boleh digauli tanpa harus melalui nikah? Kita untuk halalnya suatu wanita, ya, itu bisa dengan dua cara. Ya, halalnya wanita itu bisa dengan dua cara. Yang pertama akad nikah. Ya, akad nikah, ya, maka ketika akad nikah sudah terjadi, maka wanita tersebut itu jadi halal, meskipun maharnya itu utang. Ya, diucapkan ketika akad nikah, saya ya menikah dengan ini anaknya bapak dengan mas kawin ya 700.000, ya lunas 200.000, 500.000 utang dulu, itu sah nikahnya. Kemudian cara yang kedua apa? Wanita bisa halal juga dengan kepemilikan budak. Kepemilikan budak itu bisa dapati budak ya, ketika ini budak-budak orang kafir ya, ini wanita-wanita orang kafir kemudian diperbudakkan, itu artinya dimiliki. Yang pertama didapat dengan cara dimiliki. Ketika dia dapati wanita tersebut, maka dia sudah sah sebagai istri. Gak pakai akad-akatan, kepemilikan saja. Yang kedua, dengan jual beli budak di pasar-pasar budak. Ya, ketika di masa silam perbudakan itu banyak, jadi budak itu diperjualbelikan. Ketika dibeli budak tersebut, ya maka juga dianggap sebagai miliknya, sama seperti ketika dia nikah juga dia tadi bayar dengan mas kawinnya. Jadi itu juga jadi halal untuk disetujui. Jadi bukan nggak ada akad sama sekali, ada akadnya. Yaitu akad apa? Kepemilikan atau tadi akad jual beli budak. Dengan akad inilah wanita tersebut itu bisa disetubuhi sebagaimana dia memiliki suatu barang, boleh dia itu manfaatkan. Ya, jadi seperti itu. Dan di sini diberi catatan, budak itu bukan pembantu RT rumah tangga, bukan. Ya, ini bukan budak-budak ya, TKI, TKI, ya TKW, TKW itu bukan budak. Ya, ini perlu diberi catatan. Itu pembantu-pembantu yang ada di rumah itu juga bukan budak. Ini tidak boleh seenaknya majikannya itu menyetujui pembantu-pembantu seperti itu. Dan kemudian kalau budak itu melahirkan keturunan, itu nasabnya itu milik tuannya. Iya. Tapi yang dimiliki itu yang laki-laki ya. Maksudnya kalau milik budaknya itu perempuan. Kalau alam ini masalah perbudakan nanti ya, kita belum bahas secara lebih lagi. Ya. Ada apa? Ada cap itu jutek. Kalau dia mengulangi mandinya sampai sholatnya bersihkan. Juteknya bisa hilang atau tidak? Bisa hilang. Bisa hilang. Berarti dia mandi ulang dan ulangi sholatnya. Karena ketika dia mandi tadi bagian itu belum terkena air. Pada cara mandi itu harus air terkena ke seluruh tubuh, termasuk juga saat wudhu. Ya, jadi kalau teknik yang menutupi kulit, ya, ada kutek yang tidak menutupi kulit ya, ada kutek yang tidak menutupi kulit. Ini teks yang alami, dia langsung menyatu bersatu. Ya, ada yang menutupi kulit, biasanya itu bahan-bahan sintetik. Nah, maka kalau seperti ini harus dihilangkan dan dia kembali mengulangi mandinya dan dia kembali melakukan salat. Ada lagi? Ya. Mungkin ada wanita yang melakukan, tapi itu
ada pembukaan lahir lah gitu. Lalu dia langsung dengan waktu, nah waktu itu atau dulu gitu. Nah saat itu kan dia belum sempat sholat ketika itu. Lalu selama 1 jam atau 2 jam melahirkan. Iya. Itu gimana? Untuk sholatnya ini sholat dulu kan sebetulnya. Baik. Berarti misalnya ya kita taruh dia datang nifasnya, ya datang nifasnya karena ketika melahirkan ya datang nifasnya itu masih waktu zuhur. Ingat untuk wanita ya dia punya kebebasan melakukan sholat terserah mau di awal waktu, di tengah waktu atau di akhir waktu. Maka misalnya dalam masalah haid, ya wanita tersebut dia sebenarnya dia sudah waktu sholat zuhur, tapi dia tunda. Dan ternyata pas dia tunda itu langsung keluar darah haid. Apakah sholatnya dia tadi belum kerjakan, yaitu sholat apa? Zuhur tadi itu perlu diqadha. Nah ini para ulama berselisih pendapat. Ya walaupun pendapat yang lebih tepat, karena problem seperti ini ada di masa para sahabat. Ini untuk haidnya ya. Problem seperti ini ada di masa para sahabat. Ya, wanita-wanita ada yang punya masalah seperti itu. Dia hendak sedikit, tiba-tiba dan keluar darah haid. Tapi Nabi SAW tidak perintahkan untuk qadha. Tidak ada satu riwayat yang perintahkan untuk qadha sholat yang seperti itu. Maka demikian juga untuk darah nifas. Ya, artinya tidak di qadha. Karena itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Dia dapati. Sebenarnya dia bisa tunaikan, ya. Namun ketika mau tunaikan sudah keburu kedapat haid atau nifas tadi. Kalau malam jawabannya seperti itu. Jadi kalau puasa harus misalnya masuk di bulan Ramadan gitu. Ya harus qadha. Ini untuk masalah salat. Ya, jadi mungkin yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.